Salam sejahtera. Semoga saudaraku sehat. Tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita akan menyatu dengan firman Tuhan. Tapi kita awali dengan penyerahan diri. Saudara, mari saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami angkat doa dan pujian ini. Sertai kami Tuhan. Amin. Saudara, kini kita membuka hati untuk Tuhan. Terimalah sabda kemuliaannya. Tapi kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita selalu menyatukan hati kepada Tuhan dan siap pergi dan bersaksi mewartakan kerajaan Allah sampai ke ujung dunia. Serukanlah sekarang Lahoma Hamu, semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Pergilah. Lahoma. Lahoma Hamu, uliat porfirio, Inna Jesus Kristus Tuhan, Inna Jesus Kristus Tuhan. Salubot na tinopay, salubot na tinopay. Asang malas tinohama, langit ng tuhod kajang-kajang. Marulok-ulok ang kalagayan, ngunit ikaw na rin panangalan. Magtong pagsumay, marahasat ko sa kapalaw. Marulok-ulok po tiniyon, ng sundo na pangisinan. Berita namin sa araw yung sumipot yon. Lamar ko gumang ang kapal jamintay, ang ulahon toko nanay, ang ulahon toko nanay. Margogo Masudina, dan Pos di Bata, Mamuda na pinasapat di Bata. Una problema, yun si Kalbar. Ya, Ondong balita na uli, bangurupi untuk na pokosin. Maluwawang ang kanagtaratay, ako lakot tunadangon. Patong-tong patigoran, pamalong na subok di Manilan. Patigang nasa pasitongan, asawang Agameon. Amin. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang kami kasihi dalam nama Yesus, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 23 Juni 2025.
dalam kitab Yeremia pasal 29 ayat 11. Demikian dituliskan di sana. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ainunga takasuboto sakap nang akan aku sakapi taringo Tuhamu. Ninna Jehovah, sakap hasonangan dotahe dada Tuhamagoan. Asa aku mengaleu Tuhamu ujung na hinalunguton muna. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudaraku, bagaimana kabarnya saat ini? Apakah saudara sehat? Saya percaya saudaraku sehat, sukacita di pagi ini menyambut hari-hari yang Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati bersama-sama. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Ia telah mencurahkan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan tidak pernah melupakan dan meninggalkan kita. Tuhan selalu hadir pada waktu yang tepat, memberikan pertolongan, kesejukan, kedamaian, ketenangan, dan juga kebutuhan yang lain. Oleh karena itu, bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Dan kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang merayakan ulang tahun hari ini. Happy birthday, God bless you. Now everlasting, be happyful in the Lord. Saudaraku, yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan happy wedding anniversary in Jesus Christ. Selamat ulang tahun perkawinan, bahagia selalu di dalam Tuhan. Saudaraku yang hari ini masih mengalami pergumulan hidup, cobaan-cobaan selalu datang menghampiri saudara. Saudara jangan panik, saudara jangan cemas, saudara jangan menggerutu, saudara jangan putus asa. Namun ketika kita mengalami hal demikian, justru situ kita mampu menunjukkan siapa kita di hadapan Tuhan. Kita anak-anak Tuhan yang mampu menghalau segala pergumulan dan rasa takut kita. Dengan kuasa Tuhan, kita pasti diselamatkan. Saudara percaya, Tuhan akan datang melalui saudara. Yesus akan datang menghampiri saudara. Saudara akan dipulihkan dengan kuasanya. Percayalah itu. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap orang punya rencana. Setiap orang punya cita-cita. Setiap orang punya rancangan-rancangan atau desain yang sudah dia tetapkan, baik di dalam buku catatan maupun di dalam garis-garis kehidupan. Dan ketika kita punya rancangan tersebut, di kita akan mencoba membayangkan sejauh mana yang akan kita ciptakan. Apa yang harus dibutuhkan menyelesaikan rancangan itu. Bahkan kita memperkirakan seberapa banyak orang yang menolong kita, membantu kita menyelesaikan atau mewujudkan rancangan kita. Tapi stop dulu tentang itu. Jangan pernah punya rancangan hebat sebelum saudara berserah diri kepada Tuhan. Karena kita punya rencana atau perancangan, tapi Tuhan yang menuliskan. Ingatlah, rancangan Tuhan amat berharga dalam hidup ini. Rancangan Tuhan hebat. Dia merancang dunia ini. Begitu indahnya ditatanya. Sebelum dunia tercipta, matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lain sudah Tuhan rancang di mana posisinya. Dan bahagia sekali rasanya ketika kita menyaksikan rancangan Tuhan. Sekarang, melalui kitab Yeremia, Tuhan berseru bahwa rancangannya adalah rancangan yang terindah untuk kita. Rancangan damai sejahtera. Rancangan yang sudah difirmankan. Tapi rancangan Tuhan bukan untuk mencelakakan kita. Rancangan Tuhan untuk memberi kita kedamaian dan kesejahteraan. Betapa baiknya Tuhan itu. Betapa luar biasanya Tuhan itu. Ia punya rancangan untuk kita dalam arti kita akan diberi kebahagiaan. Tuhan menunjukkan siapa Dia di hadapan kita.
Tuhan mau rancangannya masuk ke tengah-tengah Israel. Dan bangsa itu mengakui apa yang Tuhan lakukan. Kasih sayang dan keselamatan yang sudah mereka rasakan sejak pembebasan dari tanah Mesir, tanah perbudakan, sampai juga pembebasan dari tanah pembuangan ke Babilonia. Perjalanan panjang menuju Yerusalem. Tuhan selalu menyertai. Inilah rancangan yang terindah, yang luar biasa itu. Saudara, jangan pernah merancang sesuatu tanpa restu Tuhan. Jangan terlalu tinggi angan-angan saudara. Saudara tidak mampu untuk meraihnya hanya karena mengandalkan pikiran sendiri. Kita bebas punya rencana. Kita bebas punya rancangan. Tapi rancanganmu harus selalu yang positif dan menyenangkan hati sesama. Tentu juga untuk kemuliaan Tuhan. Itulah hidup. Hidup harus diisi dengan rancangan terindah. Sebagai orang Kristen, kita tahu rancangan Tuhan ada sama kita. Kita yakinkan rancangan kita ini akan berhasil bila Tuhan setuju. Sebuah rencana yang terindah bagi kita sekarang adalah jangan pernah merancang hanya tinggal di dunia ini. Nunak saya wala tano pikiri, nunak saya portivion ingot-ingot. Lo salpuro isudi. Sungon edeni jijik merpong ketahe almarhum musisi Batak yang hebat itu, yang luar biasa ambang itu. Dia katakan molodung roti kinai, molodung roti kinai, muse malus do hati. Lo salpuro, semua akan berakhir. Semua akan sirna. Semua akan binasa. Tapi hanya satu yang tidak binasa, yang kekal, yaitu kerajaan Allah. Kesanalah saudara berangkat. Tujulah kerajaan surga. Sebab itu rancangan Tuhan untuk orang-orang yang dikasihinya. Apakah saudara sudah rancang dari dulu bahwa saudara tidak akan mau berlama-lama di dunia, tidak mau tinggal di dunia selama-lamanya, tetapi kita harus menuju tahta kemuliaannya. Ido na marga artana sumuro sahat tuhara jaon banwa kijang. Raihlah dengan ketekunan iman. Kami percaya buat saudaraku mampu melakukan yang terbaik untuk Tuhan, untuk sesama, dan untukmu di dalam Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Menggugah kami agar selalu hidup dan percaya padamu. Dan rancangan kami, rencana kami serahkan hanya dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.